Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang koreksi geometrik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Ahlul Fikri Amrul Huda dengan NIM 1B021017. Yang kedua yaitu Baik Sagia Febrina Iswara dengan NIM 1B01021. Yang ketiga saya sendiri Hairunisa dengan NIM C1B021030. Dan yang keempat lalu Bahrul Ilmi dengan NIM C1B021031. Baik, pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang koreksi geometrik. Koreksi geometrik adalah transformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala, dan proyeksi. Tujuan dari koreksi geometrik memperbaiki distorsi posisi dan meletakkan elemen citra pada posisi planimetrik yang seharusnya, sehingga citra mempunyai kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya permukaan bumi, sehingga dapat digunakan sebagai peta. Selanjutnya, saja langkah-langkahnya yang akan dijelaskan oleh Baik Sagia Febrina Iswara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan koreksi geometrik. Yang pertama, kita akan mengklik Add Data untuk menambahkan band-band yang akan digunakan dalam koreksi geometrik ini. Klik Add Data, kemudian pilih band 2, 3, dan 4 yang akan dilakukan koreksi geometrik. Kemudian klik Add. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan komposit band yang tadi sudah ditambahkan. Langsung saja kita klik Windows, kemudian Image Analysis, kemudian blok band tadi yang sudah ditambahkan, blok semua bandnya. Kemudian klik pada Processing Composite Band. Kemudian muncul hasil komposit band-band tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data SHP kecamatan yang akan dikoreksi geometrik dengan mengklik Add Data lagi. Klik Administrasi Kecamatan yang tipe line. Dan klik Add. Setelah itu tambahkan lagi dengan klik Add Data lagi. Kemudian pilih yang jalan tipe line. Kemudian Add. Setelah itu kita ganti warna pada administrasi kecamatan dan jalan. Administrasi kecamatan kita akan menggunakan warna kuning, sedangkan pada jalan kita menggunakan warna merah. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dari membuat koreksi geometrik. Yang pertama, selanjutnya itu kita membuat save file dari RBI dan ICP dengan cara klik katalog. Setelah itu folder yang
akan digunakan untuk menyimpan SHP RBI dan SHP ICP tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat folder ya dengan nama uji akurasi. Dengan selanjutnya klik kanan pada folder tersebut, pilih new, pilih save file. Nah, setelah itu tulis RBI. Nah, di sini feature tipenya poin. Setelah itu kita edit koordinatnya. Nah, di sini kita menggunakan koordinat WGS 1984 UTM zone 50S. Klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita membuat SHP ICP dengan cara yang sama yang telah kita lakukan untuk membuat SHP RBI tersebut. Baik, setelah ICP dan RBI sudah jadi, maka kita akan klik kanan pada ICP dan pilih Open Attribute Table. Setelah itu kita membuat tiga field, yakni yang field pertama itu untuk nomor dan X dan Y. Pertama klik Add Field, setelah itu klik nomor, shopping trigger, oke. Setelah itu fill lagi X, pilih double, oke. Add fill lagi, pilih Y dengan nama Y dan double, oke. Setelah itu kita akan membuat tiga field lagi di RBI dengan cara yang sama. Nah, setelah itu jika sudah membuat tiga field ini, maka di sini kita akan membuat 12 titik RBI di persimpangan, di setiap persimpangan. Ya, ini dengan cara klik kanan pada RBI, edit features, terus klik start editing. Nah, setelah itu kita memilih 12 persimpangan untuk RBI ini. Setelah membuat 12 titik RBI ini, selanjutnya kita akan membuat titik ICP dengan syarat 1 pixel dengan titik RBI tersebut. Nah, ini dengan cara klik pada create filter ICP ini Nah, di sini kita akan taruh titik ICP ini di bagian bawah kanan dari titik RBI ini. Nah, untuk titik selanjutnya tetap menaruh titik ICP ini pada kanan bawah dari titik RBI ini sampai 12 titik RBI itu. Setelah membuat 12 titik ICP tersebut, maka klik editor dan stop editing. Setelah itu kita klik kanan pada RBI, klik open attribute table. Di field X ini klik kanan ke
terus klik kalkulator geometri. Nah, di sini pilih yang X. Oke. Nah, yang di Y ini juga seperti yang dilakukan pada field yang X. Klik kanan, kalkulator geometri, pilih properti yang Y koordinat of point. Klik OK. Nah, di ICP juga sama dengan yang dilakukan pada RBI untuk memunculkan koordinat dari X dan Y. Oke, selanjutnya setelah koordinatnya telah dimasukkan, kita langsung memindahkan data atribut table ini ke Excel, dan kita akan masukkan pada tabel koreksi. Adapun cara untuk untuk mengcopy data dari atribut table ini, kita klik pada tabel option dan klik select all. Nah, jika sudah, klik kanan pada tabel, kita copy selected. Nah, langsung saja kita pindah ke Excel untuk mempastenya di sana dan memasukkan pada tabel koreksi. Untuk atribut table dari RBI, dan dilakukan juga hal yang sama pada data atribut table dari ICP. Oke, jadi setelah kita copy dan pindahkan ke Excel, selanjutnya kita pindahkan koordinat titik X dan Y pada RBI dan ICP ke tabel koreksi. Jadi beginilah hasilnya, bisa dapat dilihat pada share screen. Nah, selanjutnya itu yang perlu kita fokuskan itu adalah pada horizontal yang 90%, di mana nilainya itu 2,106 meter. Jadi selisih yang terjadi antara antara koordinat data SHP dengan keadaan pada dunia nyata atau yang nyatanya, itu selisihnya 2 meter atau 2,1 meter. Jadi berdasarkan peraturan Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar. Jadi untuk mencapai suatu ketelitian, di sini ada batas toleransi terhadap selisih dari peta RBI dengan keadaan nyatanya. Jadi pada dasarnya itu peta yang ideal tidak memiliki perbedaan dari citra dengan peta rupa bumi. Tapi hal itu mustahil untuk terjadi sehingga diberikan batas toleransi. Sedangkan di sini untuk batas toleransinya, untuk biasanya untuk peta RBI itu kita pakai saja untuk skala skala 51/50.000 pada tabel dari peraturan Badan Informasi Geospasial tentang aturan tadi tersebut. Untuk selisih yang bisa ditoleransi pada aturan tersebut, yaitu untuk skala 1/50.000 adalah 10 meter. Jadi pada hasil ini, pada akurasi horizontal, yaitu 2,1 meter, memenuhi syarat untuk sebagai atau datanya itu memenuhi syarat
Jadi setelah dapat dilihat hasil akurasi horizontalnya 90%, yaitu 2,1 meter, yang dimana hasil tersebut berada di kisaran bawah 10 meter, maka data tersebut berarti valid atau bisa diakui atau bisa digunakan. Mungkin itu saja dari penjelasan mengenai langkah-langkah koreksi geometrik. Baiklah, mungkin itu saja langkah-langkah dari koreksi geometrik dari kami kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.